Smart FM. Smart Career. Sebenarnya sekarang di dunia karir banyak sekali ya klasifikasi jenis usia gitu ya. Ada baby boomers, ada Gen Z, ada millennial dan lain sebagainya. Yang di mana klasifikasi ini sebenarnya bagus sih untuk mungkin melihat bagaimana karakteristik masing-masing. Tapi butuh juga awareness apa sih kekurangan yang harus terus di-upgrade gitu ya dari setiap jenis pembagian usia ini. Dan kali ini kita akan bahas dari sisi baby boomers. Nah, untuk Anda yang merasa masuk dalam kategori baby boomers, apakah Anda masih punya keinginan untuk belajar, update skill-skill baru, atau mungkin merasa kayaknya karirnya sudah stuck aja di situ? Kita akan bahas dalam podcast Smart Career bersama dengan Bro Daniel. Hai, Bro Daniel. Halo, jadi saya baby boomer. Enggak gitu sih. Kita mau lihat. Saya tuh baru 20-an loh. Baru 20-an? Iya. Sama umur kita. Tapi kita mau lihat gitu ya pandangan dari mungkin Bro Daniel as a profesional yang juga mungkin melihat ya jenjang usia ini mungkin dari pengalaman dulu kerja sampai dengan sekarang memimpin perusahaan. Apakah memang fase-fase baby boomers ini orang-orang yang sulit gitu untuk belajar hal baru? Bener nggak sih sebenarnya? Jawabannya ya. Iya, oke. Sulit. Seperti Sulit itu. ya. Nah, Okay. ketika saya bilang sulit, menariknya tadi waktu opening Aldi bilang kita ada kelas-kelasnya tuh ya. Betul. Waktu di awal saya juga ngerasain yang sama sih. Iya. Ya kan, saya ngerasain sama, kemudian ada baby boomers lah, ada Gen Y, ada Gen Z, dan lain sebagainya seperti itu. Setelah 3-4 tahun ini, saya melihat bahwa sebenarnya saya lebih condong ekstrim untuk mengatakan bahwa saya nggak peduli tentang umur. Oke. Yang saya peduli adalah bagaimana caranya kita beradaptasi seperti itu. Betul. Ya kan? Jadi, baby boomer itu hanya sebuah kelas. Kalau saya mungkin melihatnya bahwa baby boomers ataupun bukan, itu energi yang tersisa. Ya. Dan waktu yang tersisa sebenarnya, Audrey. Masalah kesempatan, masalah menghadapi teknologi, semuanya sama buat saya. Oke, jadi sebenarnya semua punya kesempatan untuk mengejar ketertinggalan ataupun mendalami dari sisi teknologi ataupun digital, begitu ya? Sebenarnya bukan mengejar ketertinggalan, Okay. kan teknologi hadir, ya kan? Yang harus kita lakukan adalah kita beradaptasi dengan kehadiran teknologi. Yes. Nah, pertanyaannya adalah ketika dia hadir, kita mau beradaptasi nggak? Terkadang, makanya kita ngejar ketertinggalan itu karena waktu dia datang, kita nggak mau beradaptasi. Yeah. Setelah ada perubahan-perubahan yang lain, baru kita merasa tertinggal, lalu kita kejar. Jadi saran saya sebenarnya, begitu datang, pelajari, pahami, kalau perlu beradaptasi. Kalau enggak, tinggalkan. Itu aja. Simpel kan? Simpel banget, tapi mungkin realisasinya agak cukup Oh sulit iya, ya. betul. Karena kalau misalnya kita dengarkan juga dari sharing-sharing smart listeners gitu, bahwa memang aduh, saya umurnya udah nggak muda lagi nih Mbak Audrey gitu ya, untuk belajar hal-hal baru, terlebih untuk dunia digital ataupun teknologi, kok kayaknya susah ya, karena saya masih nyaman dengan yang lama. Nah, ini kan menjadi dilema gitu ya, untuk bisa beradaptasi mengikuti perkembangan zaman dengan mungkin sisa-sisa energi dan juga usia yang ada. Gimana? Itu benar banget, Audrey. Gini, saya ketemu di lapangan gitu ya. Banyak dari mereka tidak mau berubah. Mungkin termasuk yang dengerin kita hari ini. Yes. Kenapa? Karena kita sudah di comfort zone. Dan pada umumnya, saya nggak bilang semuanya, pada umumnya, kita tuh nggak mau berubah, Audrey. Apalagi udah nyaman, udah enak gitu ya. Saya ingat banget sih, ketika sebelum COVID. Waktu begitu masuk COVID, banyak sekali saya ketemu teman-teman yang tadinya bilang nggak mungkin, misalnya meeting secara online. Sekarang pilihan, bahkan menu pertama bisa online nggak? Ya kan tadinya reluctant sekali kan. Banyak juga mereka yang trainer mengatakan bahwa video nggak mungkin lah video bisa. Mereka bikin video sekarang. Seperti itu. Jadi mereka ngejar ketertinggalan. Nah, sebenarnya hadirnya teknologi dengan perkembangan zaman itu menuntut kita untuk beradaptasi kok sebenarnya. Nah, kemampuan beradaptasi setiap orang itu berbeda. Nah, kalau balik ke baby boomer tadi, Audrey, sebenarnya bukan sulit. Kita belajar tentang mindset. Jadi udah sekian puluh tahun kita dengan mindset seperti ini, itu bisa kok. Ya kan? Nggak harus berubah kok. Sampai dia menemukan ada satu perubahan yang berdampak, baru bisa ya ternyata. Dan di situ udah terlambat. Kenapa?
karena energinya mungkin udah nggak cukup gitu kan ya. Iya. Larinya udah nggak kenceng, atau mungkin dananya udah nggak mumpuni, atau ada yang udah lebih cepat seperti itu. Jadi cepat-cepat beradaptasi lah. Itu sih saran saya. Oke, cepat-cepat beradaptasi dan sadar ya bahwa ini bukan ketertinggalan, ini masalah adaptasi. Ya, masalah adaptasi, betul. Nah, tapi kan kalau misalnya bicara di dunia karir gitu ya, saingan baby boomers ini nggak hanya di kalangannya yang sama gitu ya. Ada Gen Y, Gen Z, millennials yang juga belajarnya lebih cepat. Nah, ini mungkin kalau Audrey boleh judge gitu ya. Ini benar atau enggak nanti mohon dikoreksi gitu. Jadi mereka akhirnya nggak punya semangat gitu untuk belajar. Siapa nih? duluan. Gen Z, Baby boomers. Okay. Karena yang lain tuh udah duluan gitu. Jadi merasa benar ada rasa tertinggal. Itu apakah benar atau enggak faktanya? Itu sebagian data mengatakan yes, benar. Dan biasanya orang, saya punya konsep 3A ya, atau triple E gitu ya. Pertama adalah kita harus accept dulu, menerima situasi itu. Ketika kita accept, kita melakukan A yang kedua, adapt. Melakukan sebuah adaptasi, penyesuaian seperti itu. Nah, kalau kita udah adapt, baru kita bisa achieve, bisa mencapai sesuatu. Nah, kadang-kadang kita nggak bisa menerima, Audrey. Nah, baby boomers ini bukan tidak bisa menerima, karena di dalam mindsetnya tuh udah mengatakan, ini jalan kok, ini oke gitu kan. Jadi nothing strong seperti itu. Ya, jadi dia nggak melakukan perubahan. Nah, sedangkan anak-anak yang baru muda ini kan, dia pengen menciptakan peluang. Dia juga masuk ke sekolah environment yang totally beda. Yang dimana orang tuanya tidak membekali mereka, Audrey. Sehingga mindsetnya beda. Lapangan mainnya beda. Mereka menciptakan sesuatu. Nah, kadang-kadang untuk baby boomers yang bukan hanya kesulitan ya, tapi mereka nggak mau maju, dia melakukan judgment. Anak-anak ini nanti kita lihat deh seperti ini, seperti ini. Tapi nggak sedikit juga mereka yang gagal, betul. Tapi nggak sedikit juga mereka menciptakan banyak hal-hal yang baru dan berhasil seperti itu. Jadi itu kembali ke kita sih. Sulit atau enggak? Yes, ada orangnya. Tapi yang mendrive itu sebenarnya pola pikir kita, mindset kita dari awal. Nah, hati-hati. Karena mindset itu harus punya pertumbuhan. Kita nyebutnya growth mindset, bukan fix ya. Ketika growth artinya kita mampu untuk melakukan adaptasi, penyesuaian-penyesuaian. Kenapa? Kalau kita tidak mau menyesuaikan, perkembangan teknologi, perkembangan zaman itu jalan terus kok. Jadi gimana? Kita mau diam aja atau berlari kecil ya? Betul. Even itu lari-lari kecil nggak apa-apa. Yang penting kita mengikuti sedikit. Oh iya, ada pepatah mengatakan kan, kalau kamu nggak bisa berlari, berjalanlah. Kalau kamu nggak bisa berjalan, merangkaklah. Yang penting jangan berhenti. Yes. Itu dia untuk baby boomers yang mendengar kita. Tapi ini juga mungkin bisa menjadi saran gitu kepada mungkin para pengembang SDM yang ada di perusahaan-perusahaan ya, Bro Daniel. Karena mungkin banyak dari perusahaan-perusahaan yang sekarang ini lagi move to digital, terus juga semua unsur-unsur dalam perusahaan dipaksa untuk move semua. Dan ini PR sendiri nih untuk membawa baby boomers juga mau gitu beradaptasi dengan dunia digital. Apa sih yang mungkin bisa dilakukan oleh para pengembang SDM? Apakah harus memberi fakta? Ini kalau digital tuh seperti ini loh datanya, mungkin kerja kita lebih efektif, efisien dan lain sebagainya, atau mereka tuh harus didorong aja gitu, atau seperti apa? Oke, kalau saya sih simple sebenarnya. Ini bukan hal yang mudah, simple, tapi bukan hal yang mudah. Artinya dimulai dari kita untuk melihat bahwa kita harus beradaptasi. Ya, saya setuju bahwa tidak semua itu kita harus adaptasi. Kita harus punya sebuah kecerdasan untuk memilih mana yang baik, mana yang berguna, mana yang sesuai, mana yang kita harapkan. Nah, kata memilih ini adalah kita actively untuk melakukan pemilihan itu. Jadi jangan kita jalankan rutinitas. Nah, kebanyakan dari kita, terutama di people development, kita bicara tentang di HRD, kita bicara tentang seseorang udah settle, dia tuh udah konsisten di area itu gitu. Nah, harapan saya adalah kita keluar sedikit, kita coba pilih, coba belajar, dan kita memilih sesuatu yang memang sesuai yang kita butuhkan. Tidak semua, tapi pasti ada yang bermanfaat buat kita. Salah satu contoh misalnya, kita manfaatkan teknologi untuk belajar. Ya kan? Untuk bangun kompetensi. Untuk bangun karakter. Oh, kok bisa bangun karakter? Contohnya, anak-anak kita rusak karakternya karena nonton YouTube. Berarti bisa dong? Nah, sekarang bagaimana kita memilih itu untuk membangun yang baik? Nah, kita harus milih. Pilih tontonannya. Iya. Simpelnya. Oke, ini menarik ya, karena pastinya menjadi tantangan gitu untuk setiap generasi ya, untuk bisa bersama-sama tuh
bareng gitu, nggak ada yang tertinggal Betul. itu. So mungkin ada indikator nggak sih sebenarnya Bro Daniel untuk para baby boomers itu bisa dikatakan cerdas ataupun mungkin beradaptasi bijak menggunakan dunia digital? Oke, simple sebenarnya. Kalau buat saya sih kita lihat saja mereka yang baby boomer tapi sangat berhasil. Itulah yang cerdas. Kita lihat baby boomer yang akhirnya tidak jadi apa-apa. Tergilas oleh, kalau istilah satu buku yang saya pernah baca itu adalah, kalau kita tidak berubah, kita akan menjadi punah. Nah, kalau yang punah, berarti dia tidak cerdas. Tapi kita lihat banyak kok mereka petinggi-petinggi perusahaan yang akhirnya mereka maju, terutama di banking, karena saya main juga di area banking kan, makanya digital banking dan lain sebagainya. Harus berani dilakukan. Nah, mereka berhasil. Kuncinya cuma satu, beradaptasilah. Pilih yang baik, yang memang kita bisa terapkan supaya kita maju. Kalau kita tidak beradaptasi, ya kita akan punah. Iya, gitu. Betul. Jadi jangan menutup diri ya untuk hal-hal baru sepertinya itu. Harus. Ya? Bukan hanya baby boomers, untuk setiap orang untuk belajar tidak menutup diri, termasuk mereka yang Gen Z ya. Belajarlah dari orang tua kita juga. Betul. Tidak semuanya dari orang tua salah kok. Tapi pasti ada baiknya, terutama hal-hal yang terkait dengan karakter, kebijaksanaan, ngambil keputusan bahwa tidak ada instan, saya setuju. Ya kan, kalau semua instan, hati-hati. Itu aja. Ini berarti konklusinya Smart Listeners bahwa setiap generasi itu harus bisa saling membantu, saling melengkapi, saling belajar, saling beradaptasi untuk sesuatu yang lebih baik. Lihat, ketika orang tua bekerja sama dengan anak, dia bisa menciptakan sesuatu baik. Itu saya buktikan kok. Ke Tobias. Kita menggunakan teknologi, dia beradaptasi, saya beradaptasi, menciptakan sebuah karakter kecerdasan yang luar biasa buat anak kita. Jadi kangen sama Tobias, nanti kita ajak gitu ya ngobrol-ngobrol di podcast kita. Dan yang pasti, thank you Bro Daniel insight-nya. Ini cukup simple gitu ya untuk para pendengar kita, dan semoga kita yang ada di berbagai generasi juga bisa saling membantu satu dengan yang lain. Yang masih muda-muda jangan lupa ajarin para baby boomers untuk sama-sama kita melek digital. Kalau begitu kami pamit, sampai jumpa dan sukses untuk Anda. Bye. Smart FM. Smart Career. Make your future better.